Jadi kita berdialog dengan diri kita sendiri. Umpama kita memendam suatu permasalahan nih, udah dialogkan saja dalam pikiran kita atau dalam rasa kita. Nanti kalau sudah kayak gitu, lepaskan. Tapi kalau kita ceritakan, justru kita sedang menyatakan agar kita menjadi seperti itu. Jadi untuk siapa saja yang mempunyai permasalahan, mempunyai keluh kesah dalam diri, udah ceritakan saja dalam diri kita, berdialog dengan sang hidup. Nanti kalau udah lepaskan dalam nafas. Kalau yang udah langsung ke napas kan itu ketika kita sudah Sadar. gitu kan. Nah kalau pada prakteknya mungkin bisa seperti itu gitu ya Mas ya? Ya bisa. Ada lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Simpel lagi, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Nah intinya kan minta perlindungan dan keselamatan. Jadi mau apapun kata-katanya, yang penting intinya itulah. Mau ya Allah kami berlindung, ya monggo. Mau dengan ini monggo, mau dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Tapi harus tahu artinya dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir, gak tahu artinya malah nanti dikira doa makan, malah repot lagi. Kan Pak Kanu dengan pakai bahasa sendiri begitu. Dulu salah aku praktik begitu Mas. Kalau pas kan dulu kan di Dewan perumpahan kota tuh perumpahan upah kota gitu kan. Nah kalau misalnya lagi mau rapat gitu, saya pakai begitu kan, soalnya yang dihadepin kan antara serikat pekerja sama pengusahanya gitu kan. Itu kan sering ribut kan kalau lagi rapat gitu. Nah terus saya cuman begitu doang gitu, tapi ya alhamdulillah gitu, nggak yang biasanya begini loh, biasanya begitu, pada begitu Ya, gitu. intinya ada di niat. Semua energi itu netral, energi itu akan mengikuti niat kita. Umpama loh yo, kita meminta perlindungan, umpama niat kita, tapi berhubung nggak tahu kata-katanya, atau balonku ada 5, tapi niatnya minta perlindungannya jadi, karena energi itu mengikuti niat dan kesadaran kita. Biarpun kata-katanya lah umpama loh yo. Lah ini kan dengan bahasa kata-kata. Lah ya mohon maaf, umpama nggak bisa bicara atau bisu, gimana kalau hanya sekedar kata? Intinya kan di kesadaran rasanya. Energi itu netral, itu akan mengikuti kesadaran niat kita. Nah kalau umpama niatnya harus begini, baca apalah ya umpama, ya maaf, kalau umpama nggak ada suaranya berarti nggak bisa niat dong. Nah jadi di kesadarannya, biarpun membaca balonku ada 5, tapi niatnya untuk minta perlindungannya terlindungi gitu loh. Jadi kata-kata itu adalah jembatan agar alam bawah sadar kita merespon, ini toh maksudnya gitu loh. Tapi pas sudah makin kesini gitu ya Mas, kayak kemarin ini kan saya disamperin ampun-ampun tuh, kan serem-serem banget kan. Pertama datang tuh udah yang gerengseng gitu, padahal dia yang salah paham gitu kan. Itu cuman yang gitu doang, udah gitu kitanya ditenangin gitu ya. Nah dianya tunduk-tunduk sendiri gitu Mas ya. Ya iya. Kok bisa ya gitu. Terus ini lagi, agar apa yang kita takutkan nggak terjadi di saat kita mungkin mempunyai permasalahan, mempunyai unek-unek, nggak usah diceritakan ke siapa-siapa. Cukup ceritakan kepada diri kita sendiri. Nanti kalau sudah diceritakan, hembuskan lewat nafas, agar getaran suaranya ini tidak dibaca oleh alam semesta. Jadi kita berdialog dengan diri kita sendiri. Umpama kita memendam suatu permasalahan nih, udah dialogkan saja dalam pikiran kita atau dalam rasa kita. Nanti kalau sudah kayak gitu, lepaskan. Tapi kalau kita ceritakan, justru kita sedang menyatakan agar kita menjadi seperti itu. Jadi untuk siapa saja yang mempunyai permasalahan, mempunyai keluh kesah dalam diri, udah ceritakan saja dalam diri kita, berdialog dengan sang hidup. Nanti kalau udah
lepaskan dalam nafas gitu. Tapi kalau kita direbus di dalam ya Mas ya. oh iya Udah direbus. matang keluarin. Iya. Nanti soalnya Jadi kalau tinggal uapnya doang yang keluar. iya nanti kalau soalnya kita kok ceritakan kepada 1, 2 orang, 3, 4, 5 dan sebagainya, ini kita mempertebal permasalahan. Apalagi ketika bercerita kepada orang yang tidak memahami, wah malah ngompor-ngompor. Oh iya itu, si itu anu gini anu, ya gitu aja lah, mumet lagi nanti. Harusnya jangan begitu, begini dong. Gitu. Padahal ego yang ngasih tahu. Maaf. Kalau Mas Is dimarahin Mbak Zuli, Mas Is gimana? Malah saya pengen banget dimarahin, Pak. Beneran. Nanyanya kayak yang curhat ya Mas ya. Loh ini tip ini Mas Is, tip itu untuk saya ini. Apa ditinggal ngopi atau gimana? Kalau saya ini Pak, kalau saya itu bukan sama nyonya negara, bukan, yang ratunya negara, ibu saya malah kalau nggak dimarahin Pak, saya itu rasanya kayak gimana gitu, kayak hambar. Saya malah bikin gara-gara. Nanti kalau sudah dimarahin, saya tinggal mancing. Nanti kalau tinggal mancing bawa HP kan ditanya, udah sore makan dulu lah baru pulang. itu kalau teknik saya itu seperti itu. Itu sebenarnya itu kerjain. Udah aman pulang. Iya. Itu teknik saya seperti itu. Kalau Pokoknya menghindar lah. pengalaman Mas Is, pengalaman setelah ini sesungguhnya kalau saya membaca begini, itu ada positif ada negatif, tergantung kita mau gunakan. Semuanya sudah ada. Nah, cuma di sini jalan saya tidak berani baji, tapi karena pernah saya praktekkan ya untuk beli biar murah gitu ya, lewat itu nyatanya ya bisa. Yang saya tawarin ikut saya, tapi ya sekali aja, habis itu tidak berani, tidak saya ulangi lagi. Artinya sama, mungkin ke istri ke apa gitu. Intinya siapa yang sadar, yang dekat itu kan yang akan. Kalau pengalaman saya seperti itu, kalau masih ya ke ibu ke apa kan nyata itu kan untuk apa yang menggoda gitu. Jadi kalau saya bisa kita gunakan dengan resiko kita sendiri, yang positif ya positif, negatif ya kita resiko negatif. Makanya ini sangat hati-hati kalau mengkaji yang ini ke keluarga saya juga, nggak semua saya buka gitu. Ya, untuk negatif juga bisa terjadi masalahnya. Kalau Termasuk yang itu. ya kalau untuk mengatasi seperti itu, yang mana yang sadar, bukan mencari pembenaran, tapi yang sadar cepet-cepet minta maaf. Biarpun kita nggak salah, minta maaf lah. Jadi rebutan minta maaf, bukan rebutan bener-beneran. Itu justru akan membuat suasana adem. Ya kalau kata suami saya begitu Mas, kan kalau dulu kan dia baperan ya Mas ya, ya langsung yang gimana gitu. Nah kalau sekarang dia cuman yang kan dikasih tahu kan sama Mas Is, terus aku juga kasih tahu begini, kalau itu minta maaf, memaafkan gitu. Jadi cuma diem, tarik nafas, katanya cuma minta maaf, memaafkan gitu doang gitu loh. Cuman udah dia diem gitu, cuman dia mengendalikan diri dia gitu loh, minta maaf, memaafkan gitu, tarik nafas, buang nafas, gitu doang sekarang. Iya, jadi berlomba-lombalah untuk minta maaf. Biarpun seolah-olah kita nggak salah gitu loh. Berlomba-lombalah minta maaf. Tapi kalau salah satu dua-duanya nggak ada yang berkesadaran, itu akan semua membenarkan dirinya lah. Ini nanti perang. Tabrakan terus energinya. Tapi ada salah satu yang ibaratnya minta maaf, ini justru akan ya damai lah intinya lah. Akan ada kedamaian. Jadi berebut untuk minta maaf kepada siapa? Ya kadang-kadang kan itu sosokan ngetes gitu Mas, udah sampai gimana kan dia nyanyi gitu, apa alibi, pembenaran segala macam deh, ngeles apa segala macam gitu kan. Kalau udah begitu saya diem gitu kan. Ntar kalau sekarang ini dia lebih banyak diem, cuman tarik nafas gitu. Apa kalau tarik nafas, buang nafas itu akan minta maaf, memaafkan, katanya gitu. Iya, kalau dulu saya gitu.
Dulu saya pun seperti itu, untuk ngetes rasa saya sendiri saya cari gara-gara. Coba ketika saya cari gara-gara ini geger nih umpama nih, apakah rasa saya masih tergoda atau tidak, masih goncang atau tidak. Ternyata udah enggak, aman, alhamdulillah beres gitu. Tapi dulu, kalau sekarang saya enggak kayak gitu. Udah bebel. Tuh, itu kan untuk melihat rasa kita, apakah rasa kita masih tergoncang oleh sesuatu yang di luar gitu loh. Berarti mulai malam hari ini saya tak minta maaf pada Usman. Saya belum pernah minta maaf ya. Tapi saya takut dikatain ada maunya itu. Ayo nggak apa-apa. Ngomong ada maunya, Bu Usman juga mau mbak. Ya udah gitu aja. Sama-sama mau, Pi. Aduh. Udah tidur mbak ya? Tambah mesra. Iya, nanti tambah mesra. Kalau nggak peluk aja Pak, peluk. Ntar nggak bakalan berontak, dipeluk juga kalau kita minta maafkan dulu gitu ya. Peluk gitu, udah begitu udah palingin cuma ntar paling nangis. Kalau misalnya dia kesel banget paling nangis. Soalnya saya begitu kalau sama suami kayak gitu, bisa kesel banget masih gini. Peluk tapi kita pakai apa namanya, ya dengan cinta kasihnya dia gitu kan ya, kita peluk aku ya begini baru jujur cocok gitu. Ya udah besok jangan lagi gitu, tahu seru Pak. Tapi saya itu orangnya itu pelit air mata ya Bu, Mas Is. Saya tuh nggak bisa nangis ya. Gak apa-apa, nangislah dalam rasa kita. Ya itu kan aslinya menangis loh, makanya tanya ini gimana solusinya. Itu aslinya menangis gitu loh. Rasanya ya nangis ini gimana kok kayak gini terus ya. Jadi ada menangis raga, ada menangis rasa gitu. Aduh Mbak Reni ketawanya menggiurkan. Sama Mbak Kung, selamat malam Mbak Surya, luar biasa nih. Malam Pak Usman. Hidup itu simpel, sederhana kok. Lagi enak ini sama masih sini ngirit, nggak pernah keluar. Permasalahan keluarga ya intinya minta maaf, memaafkan, nggak usah membela. Kebenaran itu nggak perlu dibela, biarpun kita benar umpamanya. Mungkin saling terbuka, saling mau komunikasi. Artinya saya dulu kan dia pernah gitu, masih ya menganggap masih muda dulu kan gitu. Tapi setelah mulai tua ini kan kuncinya kan hanya di komunikasi. Nah, komunikasi, untuk memulai komunikasi ini kan ego ini biasanya masih menghalangi. Tapi dengan bertanya waktu itu berdasarkan pengalaman bahwa sering kita ini terputus komunikasi. Untuk memulai komunikasi pun kadang-kadang agak berat ya ego tadi. Pengalaman saya seperti itu. Kalau lah ini loh, enaknya bersuami istri itu komunikasi, justru di situ kita bercerita tentang yang indah-indah, yaitu saksi dan menyaksikan, doa dan mengaminkan. Yang kapan hari itu pernah dibahas itu loh, saksi dan menyaksikan. Itu enak, sering diceritakan yang indah-indah. Karena apa? Mengulang kata-kata, mengulang doa. Jadi ibarat menanam pada tanah yang tepat gitu loh. Kalau selaras, kalau nggak selaras ya ntar gini, wah ngayal lah, apa ya, itu berarti kan tanah kering itu lah. Kalau tanah yang ibaratnya subur, kita bercerita ini mengiyakan atau balik amin atau apa. Kalau tidak selaras gimana cara itu Mas Yes? Diselaraskan dulu diri kita, praktekkan laku nyata yang bagus-bagus, nanti otomatis yang di luar juga akan melihat praktek laku nyata kita kok. Lah kita belajar kesadaran, tapi kalau sifat karakter kita masih seperti dulu lah, siapa yang mau mengikuti? Jadi kita harus praktek laku nyata. Kita belajar mungkin sadar nafas nih, yang tadinya emosian jadi lebih bersabar, kan otomatis yang di luar akan kok ini ada perubahan ya.
ini apa yang diamalkan. Nah nanti kan akan ikut jalannya. Jadi intinya diri kita saja dulu. Iya, ternyata saya udah ngalamin ya dulunya ya, sama istri itu ya sering inilah selaras, tapi saya tuh semakin ingin merubah istri gitu ya supaya selaras, itu tambah gak berubah gitu. Iya. Tapi saya rubah diri saya sendiri, lama-lama dia mengakui sendiri, Betul. kok sekarang seperti ini gitu ya, kok sekarang seperti ini, jadi malah dia yang mengikuti energi kita. Betul, semakin kita ingin merubah sesuatu yang ada di luar diri, semakin ibaratnya semakin bandel yang di luar diri. Tapi di saat kita fokus ke dalam diri kita, kita melakukan perubahan dalam diri kita, dengan sendirinya yang ada di luar diri, bahkan tanpa kita beritahu, akan kepo sendiri, ini kok kenapa ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Lama-lama ikut-ikutan gitu loh. Tuh, di saat Makanya bapak-bapak jangan sok keras, sekali-sekali cium deh, udah lama nggak pencium gitu, peluk-peluknya peluk kayak gitu, sok keras sih bapak-bapak, kerasnya kalau lagi anu aja. itu Bu Dewi itu lagi ibu-ibu yang bersiksa. Tapi jelas enak itu ya kalau selaras ya Bu Dewi ya. Kayak kemarin malam saya sama istri itu sampai 4:30 subuh loh ngobrol. Kita ngobrol, dia duduk sama-sama sampai 4:30 subuh itu. Ya jadi tidurnya itu ya itu udah 4:30 ini nggak kerasaan ya. Yang dibahas apa yang dibahas? Yang ini yang sering kita ceritakan untuk meditasi gimana nunya, apa yang kita dapatkan gitu. Yang jalani puasa. Ya itulah cerita sampai jam 5 subuh duduk berdua itu. Jadi ya memang enak kalau kita selaras, jadi saling mengisi pengalaman dia, pengalaman saya yang saya dapatkan itu. Baru kali ini saya bilang nggak terasa ngantuk-ngantuk. itu yang disebut dengan sharing-sharing tukar kawero. Sebenarnya di Zoom ini harapan saya itu seperti itu, biar enggak saya terus yang ngomong gitu loh, biar pada sharing-sharing, aslinya itu kayak gitu. Tapi kalau lagi di sini kok ya nggak mau pada saling sharing tukar kawero ya. Ya, tapi intinya Mas Is itu ya keterhubungan dengan Mas Is itu juga kita sambil ngobrol itu ya tetap kita terhubung Mas Is Fatihah dulu gitu sambil ngobrol gitu ya itu pun mengisi dia, saya pun mengisi, akhirnya saling menerima apa yang kita itu keras gitu ya. Intinya ya itu aja kalau saya masih di fase mendengarkan tapi tidak menyaut, Pak. Cuma sudah diam, nggak menolak gitu, cuma nggak nyaut, nggak ngeladenin gitu kalau bahas ini. Ya, sudah mau menerima saja sudah anugerah gitu aja. Jadi ini Jujur Mas Is, ya Mas Is, ini khusus bapak-bapak ya, termasuk saya. Pada dasarnya sifat seorang laki-laki atau pemimpin rumah tangga ini kan tidak mau didikte dan tidak mau digurui, kan begitu sifat laki-laki ya, ego lah. Nah, selama ini memang saya akui, saya itu sering, memang saya dari kecil itu berpikir lambat tapi ada hasil, progres. Tapi saya orangnya itu tidak mau digurui, apalagi sama istri. Bahkan anak saya yang pertama, biar Mas Is saja sindandani ayah gitu. Nah, alhamdulillah lambat tahun saya rasakan itu, dan insya Allah saya belajar mengakui pengakuan diri. Nah, mudah-mudahan saya bisa berubah. amin. Maka kalau saya dikasih saran Bu ini, saya agak tersulut emosi, sehingga anak saya bilang biar Mas ini sing dandani ayam mak, begitu Mas. Jadi jujur khususnya bapak-bapak pasti begitu. Jawabannya itu kan tidak mau didikte. Nah, untuk supaya kita itu selaras, itu gimana Mas, pencerahan
kita lihat hidupnya. Jadi bukan melihat siapa yang menyampaikan, maksudnya bukan melihat dari mulut siapa, tapi kita lihat hidupnya. Soalnya gini, kadang-kadang umpama kita sebagai laki-laki nggak menerima saran nih, ego kita kan sudah ngeblok nih, tapi ujung-ujungnya saran itu nanti ya dipakai kok. Jadi awalnya mungkin enggak kita merasa nggak butuh, tapi ujung-ujungnya nanti ya akan dipakai. Betul. Jadi lihat hidupnya. Gengsi ya, Bang. Nah, iya. Iya, sok keras sih, bapak-bapak tuh sok keras. Asal kita melihat hidupnya, biarpun itu anak kecil yang menyampaikan seperti Najwa atau Albar, kita lihat hidupnya, ya ada benernya. Jadi kita pandang hidupnya. Siapa yang menggerakkan mulutnya untuk bicara? Apakah ada makhluk yang bisa berbicara sendiri? Kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di saat kita melihat hidupnya, maka kita akan menerima. Jadi ego kita akan lebur. Jadi intinya adalah lihat hidupnya, bukan dari siapa ya, bukan siapa yang menyampaikan, maksudnya dari siapalah, istri atau bukan, tapi hidup yang melingkupi segala sesuatu. Soalnya memang sering ada saran, ada ini, ada itu. Kadang-kadang kita menolaknya, tapi ujung-ujungnya nanti setelah direnungkan, iya juga ya, ya praktek gitu loh. Cuma ya itu tadi, untuk meleburkan pengakuan itu ya, namanya laki-laki untuk mengakui seperti itu katanya malu sih, gengsi gitu loh umumnya. Betul. Umumnya. Berarti 90% sama ya. Ya, makanya jadilah yang 1%. Jadi kalau saya dulu itu masih, kalau ini waktu istri itu belum masuk, jadi itu memang dia main HP, saya juga paling gak gini ikut, cuma apa, saya kencengin memang speakernya, pakai saya itu pakai pasang speaker besar itu. Nah, jadi dia kenceng-kenceng, saya tegur, besar sekali punyamu, padahal punya saya pun besar, suaranya gitu, gitu. Akhirnya ya masuklah energi pengetahuan, kadang duduk di samping saya dengar gitu, akhirnya ya ikut gabung ya. Jadi kalau dia kencengin HP-nya malah saya marahin, kencengnya HP-mu pada saya punya kenceng sekali, pasang speaker. Ya kan, memang niatnya untuk misalnya selaras dia masuk gitu, kita niatkan tanpa kita menegur, dia bisa mendengar, dia bisa sadar. Kalau saya tidak pernah membawa istri itu, kamu harus ikut gini enggak, tapi ya dengan cara begitu ya, artinya saya kasih mendengarkan, akhirnya ya alhamdulillah masuk itu. Ya memang tujuannya itu biar artinya ini keselarasan pemahaman. Jadi sesuatu yang kita tidak paham enak menyampaikan. Oh ini loh, begini loh, kan karena istri itu ya seringnya tanya sama saya. Ya kalau saya pun artinya menyampaikan begini, kalau dia tidak selaras kan ya susah juga menyampaikannya. Makanya dengan cara itu, ya itu yang salah satu metode saya, tanpa saya membawa, tapi dia itu memperdengarkan suara dari luar. Pokoknya intinya kuncinya adalah rubah diri kita dengan cara nikmati nafas. Nanti akan, yang tadinya mungkin kita menolak pendapat nih, menolak pendapat dari luar, asal kita menikmati nafas, hati kita kan jadi lembut. Umpama hati kita itu keras, dilempar batu paling tak gitu mental. Tapi secara kita setiap hari kita menikmati nafas, hati kita menjadi lembut. Kalau sudah lembut, sudah empuk, dilempar batu, ibarat ya kok, dilempar batu, batunya yang nempel di situ. Oh, jadi bisa menerima nasihat ini umpama. Karena sudah diumpamakan hati kita hajar aswad dari batu surga, yang tadinya putih jadi hitam. Jadi nikmati saja nafas kita ini. Asal kita selalu menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, sekeras-kerasnya batu akan luntur lebur oleh air. Ya oksigen ini kan air juga kan. Oksigen yang kita hirup ini kan ada partikel airnya juga. Lah air ini akan menghancur leburkan keegoan dalam diri kita ini. Jadi nikmati saja nafasnya.
asal kita terus menikmati nafas dalam keramaian maupun dalam kesendirian, rasakan sendiri perbedaannya. Yang tadinya mungkin kita nggak menerima pendapat dari luar, nanti kita akan menerima. Biarpun mungkin awal-awalnya belum ikhlas, tapi kita sudah diam. Kalau awalnya mungkin kita menerima langsung menolak, langsung nggak mau dan sebagainya. Berlahan-lahan kita mau, biarpun mungkin masih dongkol dan sebagainya, tapi lama-lama kita akan benar-benar menerima gitu loh. Hakikatnya kan semua manusia ya ada dua ya Mas ya. Ada maskulin, cuman emang dominasi maskulinnya ada di laki-laki itu, dominasi maskulinnya lebih kuat gitu. Padahal kalau bisa diseimbangkan, Ya, kita tuh bisa lebih soft gitu. betul.